6 kebijakan Kemendikbud yang menguntungkan guru honorer pada seleksi PPPK 2022, simak penjelasannya. Dalam Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2022 di pemerintah daerah. Berdasarkan lini masa, bagi Anda yang sudah lulus passing grade, akan diangkat mulai pertengahan Juli hingga akhir Agustus tahun 2022. Dan untuk pelamar prioritas kedua dan ketiga serta pelamar umum, kemungkinan akan dijadwalkan mulai bulan September dan bulan Desember dipastikan sudah tuntas dan mendapatkan formasi masing-masing. Dalam seleksi PPPK 2022, terdapat 6 kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek, yang dapat dikatakan sangat menguntungkan bagi guru honorer. Maka dari itu Anda perlu mengetahui bahwa keuntungan guru honorer PPPK 2022 dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas dan posisinya. Berdasarkan formasi yang ada, akan dilakukan mekanisme yang pertama yaitu penetapan. Dan dilanjutkan dengan mekanisme kedua yaitu kesesuaian atau verifikasi, kemudian barulah seleksi ujian. Berikut ini merupakan 6 kebijakan Kemdikbud yang perlu Anda pahami yang menjadi keuntungan guru honorer, simak informasi selengkapnya. 1. Kuota lebih banyak. Sekretaris Ditjen GTK, Nunuk Suryani menyatakan bahwa kuota 1 juta guru honorer PPPK 2021 yang baru terisi sekitar 300.000, jumlah yang dimaksud tersebut didapatkan dari hasil seleksi PPPK tahap 1 dan 2. Adapun untuk PPPK 2022, Kemdikbudristek mengusulkan formasi sekitar 758.000 yang merupakan sisa dari kuota PPPK 2021 dan guru PNS yang pensiun. Jumlah keseluruhan formasi tahun 2021 dan 2022 akan tetap didorong terus oleh Kemdikbudristek untuk Pemda untuk menambah usulan formasi. Beberapa Pemda menanggapi hal tersebut, contohnya adalah pemerintah daerah di Jawa Barat yang telah mengeluarkan surat edaran mengenai penambahan formasi. Sehingga masih banyak formasi yang tersedia yang nantinya bisa diisi di seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 ini. 2. Masa kerja diperhitungkan. Masa kerja PPPK 2022 diperhitungkan berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. Pasalnya, yang dimaksud dengan masa kerja adalah masa kerja guru honorer. Contohnya, masa kerja guru honorer yang lebih dari 3 tahun akan masuk dalam prioritas. Secara mekanisme masuk dalam mekanisme kedua yaitu kesesuaian atau verifikasi. 3. Lulus passing grade mendapat penempatan. Guru honorer yang sudah lulus passing grade akan langsung penempatan berdasarkan mekanisme seleksi PPPK 2022 yang ditempatkan di tempat tugas yang masing-masing atau di satuan pendidikan. Adapun jadwalnya, kemungkinan pada bulan Juli pekan kedua hingga akhir Agustus, yakni guru sejumlah 193.954. 4. Guru honorer bekerja di sekolahnya. Pada mekanisme penempatan diobservasi guru honorer lebih cenderung ditempatkan di sekolahnya masing-masing atau tidak ada pergeseran sekolah induk. 5. Guru honorer diprioritaskan. Guru honorer yang lulus passing grade menjadi prioritas pertama sebagaimana dalam Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. Jumlah guru honorer yang lulus passing tahun 2021 sekitar 193.954 yang akan didahulukan dalam pengangkatan. 6. Terdaftar di Dapodik. Setiap guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik dapat mengikuti seleksi PPPK tahun 2022 atau kompetensi tahap 3. Demikianlah informasi mengenai guru honorer diuntungkan dengan 6 kebijakan Kemdikbud. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu dengan subscribe, like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat berita yang terbaru dari media Info Guru. Terima kasih.